Ibu mau baca, Malam, kita mau baca malam Bu kitab Sandra. Kolose. Malam Udah semuanya. kangen, udah kangen deh sama Bu Sandra. Yo, kita baca di Kolose ya. Kita berapa orang ya? 10 orang ya. Kita bagi 5-5 aja ya biar cepet ya, nggak apa-apa. 5, Oke, 5. urutannya Bu, biar aku Nah, tulis. Nanti yang terakhir yang baru masuk ya. ya, Nanti perhatiin boleh. AA. Siapa aja? Ibu, Ibu Ah, Lia ya, Selamat Ibu Cornelia ya, Lia, malam, Shalom. Ibu Ibu Linda, Linda. AA. ya, Ibu Linda, Siapa? Ibu Ibu mana? Lia, Ibu Linda, terus Marina, Bu Marina, Bu Marina, Ibu Mensi ya. Linda, Bu Dede, Oh, Bu Marina, Ibu Dede, lalu Bu Lorita, Bu Lorita. Bu Lorita nggak Bu, Me kelihatan. Bu Oh, Lorita ada, ada. ada. Oh iya, iya. Lorita, astaga. Iya, iya. Bu kelihatan Lorita, lah orang terus cantik langsung kelihatan. Bu Mercy, Bu Bu Mercy, Mensi. Bu Eti terakhir. mana nggak kelihatan Bu Tati? Ada tuh Oh iPhone ya, tuh. Ada. maaf Yang Bu. iPhone, Oh iPhone ya, tuh. Bu Bu Sari, Sari. ya. Tuh ada Bu Sari. Bu Sari ya. Terus Eh, Bu Joli. Ya, baru Bu Sandra ya. ya, Coba ya, saya ulang ya, ya. Urutannya Ibu Lia, lalu Ibu Linda, Ibu Marina, Ibu Dede, Ibu Lorita, Ibu Mensi, Ibu Sari, Ibu Joli, dan Ibu Sandra. Nanti yang terakhir yang setelah saya berarti ya Bu Sandra ya. Ya, itu ada Ibu Sofinya kelewat. Sofi. Ibu Sofinya Oh, kelewat. Sofi, Sofi berarti setelah saya aja lah ya. Eh, setelah Bu Sari baru Bu Sofi, baru Joli, baru Bu Sandra. Oke. Bu Joli ini Bu, baca Alkitab ya? iya baca Alkitab Kolose 1 Dari? dan 2. Oh, Ya, silakan Bu Kolose 1. Sandra. Ntar dulu. Cornelia, Aku dulu ya. seininya aja ya. Sampingnya aja. Berapa Berapa ayat? Lima, ayat ya Bu Joli? 5 5 ayat. ya? Oke, Oh iya, oke. Kolose 1. Bentar. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu di dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Ayat Yang 6, ayat 6. ya betul? Yang sudah. Iya benar ayat 6. Ayat 6 Bu Oke. Linda. Ya, ya saya ulang ayat 6. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang dengan sempurna. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan Amin. dikuatkan dengan segala... Udah Bu, sekarang Amin. 11 aku. 5 ayat Bu Linda. Eh, 6 sampai 10. 6 sampai iya, 10? iya. Sekarang saya yang lanjutin 11. Ya, oke, ya.
dan dikuatkan dengan segala Ya. kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Amin. Ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. 20, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Ayat 21 sampai 25. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. 24, pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuhnya yaitu jemaat. 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Amin. 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang akan berikan apabila tiap-tiap orang kami menasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Amin. Amin. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Tuhan, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh, aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus
Tuhan kita. Amin. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Sebentar. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 9, sebab dalam Dia berdiam secara jasmaniah seluruh Tuhan kealahanmu. Ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ayat 11, dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin. Ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Bapa bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Carilah perkara yang di atas. Ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Amin. Ibu Eti, silakan. Oke. Ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenangan digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Amin. Terusin Bu sampai 23, habiskan. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun menampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Amin. Ya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Haleluya.
Amin. Mari, ibu-ibu, mari siapa yang mau membagikan rema atau sharing Kolose 1 sampai Kolose 2. Mau berbagi. Itu Bu Sari udah senyum-senyum itu. Enggak, aku takut kalau aku masuk nanti kepanjangan suka ngomongnya. Eh, terima kasih ya Bu sudah diberi kesempatan buat saya. Eh, buat saya ada satu hal yang membekas buat saya di Kolose 1 ayatnya yang ke-13. Dikatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Buat saya itu hal yang sangat besar artinya buat saya. Ayat itulah yang membuat saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, memindahkan kita itu artinya uh, sangat berarti buat saya. Kalau boleh, saya membagikan sedikit kesaksian. Mungkin belum semua yang mengenal. Ya, saya ini kan orang Padang. Saya itu dibesarkan di sekolah Katolik dari TK, SD, SMP, SMA. Ya, pelajarannya waktu itu pelajaran agama Islam. Karena saya Muslim waktu itu. Nah, waktu masih SD gitu lah ya, itu ada pertanyaan, ya saya tanyakan kepada guru, eh, kemana kita setelah mati dan apa yang terjadi dengan kita kalau kita mati. Terus guru bilang, kalau kita mati dikubur, 7 langkah orang terakhir pergi dari kubur kita akan diwawancara oleh malaikat. Malaikat akan nanya macam-macam ke kita. Saya bilang, kalau malaikat kan pakai bahasa Arab, kita kan kagak ngerti bahasa Arab. Terus nanti gimana jawabnya? Gak usah takut, nanti semua anggota tubuh kita akan menjawab. Saya bilang, hah, itu lebih parah lagi. Karena saya dulu waktu kecil ya suka bohong. Jadi saya bilang, kalau gitu ketahuan dong suka bohong. Nah, itu apa yang terjadi dengan kita nanti? Oh, jadi setelah sesi tanya jawab wawancara itu, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu siksa kubur, ya. Nah, di kubur itu nanti kita disiksa kalau ketahuan bohong, nanti lidahnya panjang dipotong, panjang dipotong, panjang dipotong. Nah, saya bilang ngeri banget ya, gitu. Nah, eh, ibu-ibu kalau melihat di sinetron kan ada orang yang dari kubur itu keluar asap, ya kan? Nah, itu orang yang di dalam kubur itu lagi disiksa katanya, ya. Nah, setelah itu apa? Kita akan masuk ke neraca pahala dan dosa. Ditimbang berat mana pahala sama dosa. Nah, kalau di sana makanya orang berusaha untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, karena pahala itulah nanti akan menolong ketika ditimbang. Nah, setelah itu apa? Kita akan masuk ke next step, yaitu titian serambut dibelah 7. Sirotol mustaqim. Ibu-ibu bisa bayangkan rambutnya segini-gininya dibelah 7, kita naik di atasnya jadi jembatan. Ini banyak teman-teman yang ex juga, mungkin Ibu Evi juga Sofi tahu ya ceritanya. Nah, itu kita naik di atas jembatan itu. Pertanyaan saya, seberang apa neraka? Bawah apa? Surga. Lalu kita kemana? Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Jadi orang berdosa itu harus dicuci dulu di api neraka. Hah? Berarti kita mati masuk neraka dong? Iya. Lalu kapan kita masuk surganya? Nanti kalau Tuhan berkenan. Saya bilang, iya kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan nggak berkenan gimana? Selamanya menjadi bara api di dalam api neraka. Ibu-ibu bisa bayangkan ketakutan seorang anak mati pasti masuk neraka. Saya bilang, aduh ngeri banget dia mati pasti masuk neraka. Saya rewel lagi sama guru, saya bilang, kalau gitu saya tolongin dong, bagaimana caranya supaya saya jangan mati masuk neraka, saya maunya masuk surga. Nah, ini sedikit lagi ya, takut kepanjangan. Kata guru gini, kalau gitu kamu harus ketemu sama yang namanya Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman itu nanti dia akan turun dari surga, tandanya dia nggak punya tulang jempol, dia kasih salam sama kita. Nanti dia tanya, kamu mau apa? Sebenarnya itu dia. Saya nggak minta jadi orang kaya, satu permintaan saya mau masuk surga. Nah, bagaimana caranya biar bisa ketemu? Oh, itu kamu harus mengaji sepanjang malam pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Udah, malam 21, 23, 25, 27, 29. Ngaji. Nanti akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Saya bilang, oke, oke, oke. Mengajilah saya ya pada hari-hari itu. Kan bulan Ramadan kan cuma setahun sekali. Nah, saya lakukan beberapa tahun lalu. Saya bilang gini, kan kalau perempuan ada waktu menstruasi. Kalau di sana menstruasi itu putus hubungan sama Tuhan. Nggak boleh ngaji, nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, nggak boleh, ya pokoknya nggak boleh melakukan hubungan dengan Tuhan. Saya bilang, nah itu dia. Kalau Nabi Sulaiman datang, kalau aku pas lagi mens kan kecelek, aku udah selama ini menunggu. Gimana dong? Oh, katanya gini aja deh. Kamu pergi ke dokter. Kan kalau di sana, kalau naik haji itu kan nggak boleh mens. Jadi itu dikasih obat oleh dokter. Nah, pergilah saya ke dokter, dikasih obat. Nah, obat itu diminum, mensnya nggak keluar. Saya bisa puasa lagi, bisa ngaji lagi, ya kan? Nah, ini sudah jalan nih. SD lewat, SMP lewat, SMA lewat, ya. Terus saya bilang gini, kalau aku mati sekarang, tetap aja masuk neraka. Belum ketemu juga nih sama malam Lailatul Qadar, belum ketemu juga nih sama Nabi Sulaiman, ya kan? Saya bilang sama guru, cara lain gimana caranya masuk surga? Dia bilang, udahlah kamu mengaji aja. Nah, saya bilang gini, kalau ngaji saya nggak mau cuman baca bahasa Arab kan kagak bisa bahasa Arab. Saya mau ngerti apa yang saya baca ini. Karena kalau di sana yang terjemahan itu namanya bukan Quran. Quran itu yang bahasa Arabnya. Karena iya aku nggak ngerti. Aku mau tahu yang aku bacanya aku harusnya ngerti. Nah, kedua itu kalau kita baca Quran harus tahu yang namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu bagaimana memanjangkan atau memendekkan kata. Karena kalau kepanjangan atau kependekan artinya beda dosa. Jadi misalnya amin, 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 amin. Itu artinya beda-beda. Ya ilah, kagak ngerti artinya, dosa udah menanti. Sedang bete nggak mau. Nggak ngerti soalnya kan apa yang dibaca. Oke, yang kedua. Terus saya bilang, ya kalau gitu gini deh. Saya pikir kalau dekat sama orang punya pangkat kita kecipratan, ya kan? Dekat sama orang kaya kita kecipratan. Dekat sama yang punya surga, kecipratan masuk surga nih. Nah, saya bilang sama guru, kalau gitu saya mau dekat sama Tuhan aja. Terus kata guru, jangan. Saya bilang, kenapa lagi? Dia bilang, kalau kamu nggak kuat-kuat ininya, nanti kamu bisa jadi gila. Saya bilang, ya seperti orang aliran tasawuf mau mendekati Tuhan dengan hati, dengan pikiran bukan dengan hatinya. Karena ya elah Tuhan mana yang dideketin kok bisa jadi gila sih gitu. Jadi ibu-ibu bisa bayangkan saya tamat S1 ekonomi di Padang, saya belum mendapatkan jawaban juga bagaimana caranya untuk menuju surga. Nah, jadi saya pindahlah ke Jakarta mau cari kerja ya. Nah, eh, apa namanya? Singkat cerita ketemulah sama bekas pacar suamiku yang sekarang ya. Jadi eh, itu kita cut dulu sampai di situ. Nah, jadi saya membayangkan mati di situ masuk neraka. Nanti kalau next time kita boleh teruskan kesaksian itu. Jadi yang jelas saya mati pasti masuk neraka. Nah, saya mencari jalan menuju ke surga. Tidak ada yang bisa menunjukkan. Nah, singkat cerita saya potong dulu ya. Nah, saya akhirnya menemukan ini. Nanti kalau diterusin lagi, panjang nggak ya? Nggak usah lah ya, kapan-kapan aja. Ayat ini yang mengatakan, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Jadi kita ini pindah gitu dari kegelapan pindah masuk ke surga. Di 1 Yohanes 3 ayat 14 juga mengatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Nah, ayat inilah yang membuat saya itu rasanya, hah, gitu, bisa pindah. Yang pindah itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi satu-satunya jalan yang bisa pindahkan masuk surga hanya Tuhan Yesus. Jadi, ibu-ibu, inilah ayat yang membuat saya mengambil keputusan terbesar di dalam hidup saya. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ya, nah itu membuat begitu saya ambil keputusan sekian lama saya ngikutin khotbah, akhirnya saya dibaptis. Mama saya di Padang dengar Sari jadi Kristen. Mama bilang, putus hubungan, Sari nggak boleh pulang ke Padang lagi, kamu tidak dianggap anak lagi. Nah, jadi saya mengambil satu langkah besar di dalam hidup saya karena ayat ini. Apapun yang terjadi, saya bilang, ya sudahlah ya, itu keputusan saya mau ikut Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, saya akan hadapi. Jadi ibu-ibu, ayat ini sangat berarti buat saya. Bahwa sekarang saya mati pasti dijamin masuk surga, sudah dipindahin. Masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus. Dan ada ayat yang menjamin lagi, dia bilang bahwa sekarang Yesus pergi menyediakan tempat buat kita, di mana dia berada, di situ kita berada. Tuhan itu beradanya di surga, dan pasti kita mati akan bersama dengan Yesus di surga. Ada ayat yang lain juga, tapi biar saya mau katakan, apapun yang terjadi, sekarang saya sudah pindah dari neraka. Sekarang saya sudah pindah masuk surga. Yes. Terima kasih Bu. Mohon maaf kalau kepanjangan. Ya, amin. Terima kasih Bu buat kesaksiannya. Memang kita sungguh luar biasa ya. Kita kadang dari manusia berdosa, Tuhan pindahkan dan Tuhan angkat kita jadi anaknya. Dan kita percaya Tuhan Yesus menyediakan rumah buat kita di sorga. Amin. Ayo ibu-ibu, siapa yang mau berbagi lagi Bu, sharing? Saya mau lanjutin. Ya. Lanjutin. Di pasal 1 ayat 23, lanjutan dari Ibu Sari tadi. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Itu lanjutan dari kesaksian Ibu Sari. Jangan lagi tergoncangkan atau jangan mau lagi digeser dari pengharapan Injil, karena itu kita harus tetap tekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Ya, seperti halnya saya dan Ibu Sari, juga Ibu Sofi, kami bersyukur Tuhan membawa kami kepada terangnya yang ajaib, berpindah ke warganegaraan dari kerajaan kegelapan kepada terang Tuhan yang luar biasa. Surganya sudah disediakan bagi setiap kita yang mau masuk di dalam kebaikannya Tuhan. Dan saya tidak mau digeser lagi dari pengharapan Injil ini. Sampai selama-lamanya maut memisahkan tubuh dan roh saya. Terima kasih, itu aja. Amin. Terima kasih Bu Sandra. Ya, terima kasih. Bu Sandra, mungkin saya juga nyambung ya, Bu. Yo, monggo. Iya. Jadi saya dapat di Kolose 2 ayat 1, Kolose 2 ayat 3 dan 4 itu. Mengenai, saya bacakan ya, Bu. Sebab di dalam tersembunyi segala harta hikmat pengetahuan. Dan hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Saya mau saksikan ya Bu ya. Jadi melalui pembacaan ini kita diajarkan untuk berhikmat ya. Karena melalui kita berhikmat seperti tadi malam Pak Yakob bilang ya, 9 karunia itu kita harus benar-benar aktifkan ya, supaya kita juga mengerti mengerti ketika kita membaca, merenungkan akan mengerti, dan
firman itu akan diam tetap di hati kita. Setelah itu kita akan mendapatkan makanan yang murni dari firman itu sendiri. Jadi Betul. kita harus benar ketika membaca firman harus benar-benar teliti. Satu, pertama kita minta Roh Kudus untuk kita membuka hati, meminta Roh Kudus supaya dia menjamah hati kita, pikiran kita ketika kita membaca merenungkan itu, kita akan paham betul mengenai hikmat, pengertian, pengetahuan, dan apa yang Tuhan bicara di situ tentang firman itu supaya kita paham itu gitu, seperti itu. Itu yang saya dapat. Dan saya juga benar-benar di Kolose 1 dan 2 ini, di Kolose 1 juga dikatakan di situ ayat 9 ya. Sebab waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti doa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan memang kita diminta, ini kan Paulus ya berbicara, tapi menurut saya juga mengalaminya itu. Saya pengen mengalami hikmat pengetahuan yang benar tentang Allah untuk rahasia Tuhan di dalam hidup saya untuk menjalani hari-hari seperti sekarang ini. Karena hari-hari yang kita jalani kan hari-hari yang jahat ya. Dengan kita membaca firman setiap hari, kita merenungkan, kita pujian penyembahan, itu akan membantu kita. Dan itu ketika kita mengalaminya, kita juga harus berhati-hati dalam membaca firman, merenungkan, dan melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita, agar tidak terputus kasih karunia itu dalam hidup kita. Dan itu saya benar-benar mengucap syukur melalui pembacaan ini. Banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita pelajari, dan kita harus benar-benar menerimanya dengan murni gitu loh di dalam hati kita. Jangan karena cuma baca setelah itu lupa. Tetapi kita baca, merenungkan dengan sendiri. Kadang-kadang ketika habis kita baca malam ini, besok saya baca lagi. Karena kalau kita ketika kita baca kan banyak kesaksian, banyak yang mendapatkan firman rema itu saya catat gitu. Setelah itu besok saya baca lagi, saya konfirmasi enggak ke hidup saya tentang apa yang saya baca hari ini. Dan itu membuat saya semakin merasa dikuatkan di situ. Jadi setiap ayat yang saya baca, saya bilang ke Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat, pewahyuan. Ketika saya baca, itu saya harus mengingat walaupun sedikit dari kata itu saya harus mengerti dan memahami dalam kehidupan saya. Karena ini firman ini murni sekali buat kita semua gitu. Jadi ya mungkin malam ini dari ayat pasal 1 sampai 2 itu kan selalu mengingatkan mengenai hikmat. Jadi ketika kita membaca merenungkan, kita harus benar-benar mengerti, memahami supaya rahasia dari firman itu boleh kita alami dalam hidup kita masing-masing. Itu saja Bu Sandra, terima kasih. Ya Bu, amin. Saya Bu Sandra ya. Monggo. Ya, saya dapatnya di Kolose 1 ayat 3 mengenai ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ya, ini menjadi bahan perenungan ya Ibu-ibu ya. Perenungan saya gitu. Setiap kita berdoa, kita itu secara sudah otomatis kita selalu mengucap syukur, baik di awal doa kita, bahkan di akhir kita selalu mengucap syukur. Tetapi apakah benar di dalam realisasi hidup kita, sebenarnya kita mengucap syukur, gitu ya. Kadang-kadang kita masuk dalam satu permasalahan, kita punya padang gurun sendiri-sendiri. Kita 12 orang ini punya padang gurun sendiri-sendiri. Coba itu refleksi juga bagi saya. Sebenarnya iya nggak sih? Ketika berdoa kenapa mudah sekali mengucap syukur begitu. Tetapi ketika amin lalu dibenturkan dengan masalah A, masalah B, masalah C, di mana ucapan syukur itu? Seperti itu kan? Kenapa yang ada mengeluh? Mengeluh lalu protes, komplain, kan seperti itu. Nah, sepertinya begini, jadinya ketika kita berdoa, mengucap syukur, itu menjadi seperti satu rutinitas yang karena dia sudah secara otomatis itu menjadi bagian dari doa. Itu sudah seperti sebuah kewajiban yang keluar dari mulut kita mengucap syukur gitu. Tapi apakah kita menghidupi kata-kata mengucap syukur itu gitu ya? Karena sebenarnya
saya mau nyambung ke ayat 11. Dan dikuatkan oleh segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Seperti itu ya. Sebenarnya ketika kita berdoa, mengucap syukur kepada Bapa kita, Yesus Kristus, setiap kali kita berdoa, kalau kita benar-benar mengimani, kalau kita benar-benar menghidupi ucapan syukur itu, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada kuat kuasa Tuhan yang akan selalu apa ya, membantu kita gitu ya. Karena apa? Kita disuruh meminta menanggung segala sesuatu dengan kita tuh diminta untuk tekun dan sabar. Sebenarnya seperti itu gitu kan ya. Jadi dia saya melihat ini pembukanya sederhana, tetapi kalau memang kalau direfleksikan maknanya itu dalam ya. Mengucap syukur, tapi sesungguhnya mengucap syukurkah aku ketika selesai berdoa ada masalah A, ada masalah B, ada masalah C. Kenapa isinya kalau setiap kita saling bertelepon yang ada adalah masalah, masalah, masalah. Jadi di mana sebenarnya kita menghidupi ucapan syukur itu? Gitu. Karena ketika kita mengucap syukur, pada saat kita berdoa, sebenarnya ketika dibenturkan dengan berbagai masalah, kita pun bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan kita mengalami yang namanya padang gurun. Seperti itu. Cuman mampukah kita melewati padang gurun kita masing-masing dengan tekun dan sabar? Nah, seperti itu Ibu-ibu ya, remak saya yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah di Kolose 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut pemerintah-pemerintah dan ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan saya ya besok pada saat pendalaman Alkitab kepada Pak Tim. Saya melihat sebenarnya Kristen yang merdeka itu ya begini gitu. Jadi mm, tidak ada yang mengatur kita seperti itu. Manusia tidak berhak mengatur kita. Kenapa? Karena ini tadi menjadi seperti ini gitu. Jangan begini, jangan begitu. Jadi ada aturan-aturan yang membuat kita sebenarnya mau mau merdeka di dalam Tuhan, menjadi Kristen yang merdeka itu tidak bisa karena memang ada peraturan-peraturan. Tetapi pasti ada peraturan itu diciptakan ada tujuan kan seperti itu gitu ya. Saya percaya nanti pasti akan ada ayat yang kita temukan mengapa pada akhirnya di setiap gereja, bahkan di organisasi manapun, bahkan di komunitas manapun itu ada peraturan-peraturan gitu ya. Karena kalau dilihat 20 kan eh, apa ini seolah-olah jangan jamaah ini seolah-olah kan begitu ya. Jadi itu semua buatan-buatan manusia. Kita tuh tidak bisa merdeka secara Kristen kalau kita masih dibatasi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia sendiri begitu. Saya melihat ini adalah kita merdeka secara Kristen. Tidak ada yang mengungkung kita, tidak ada yang membatasi kita ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita benar-benar bebas, tidak ada roh-roh dunia di dalamnya. Sehingga disitulah memang roh Tuhan yang maksimal bekerja dan beroperasi di dalam diri kita tanpa ada eh, kungkungan sama sekali. Itu aja Bu Sandra, Rema dari saya. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Joli. Ya kita di dalam Tuhan kita supaya tidak ada yang apa namanya yang kita harus bebas dari roh-roh dunia ya supaya ada yang jangan ini jangan itu kan aturan manusia itu aturan manusia aja, kita ikutin aturan Tuhan aja. Di dalam Tuhan semuanya sudah disucikan, sudah dikuduskan. Amin. Siapa yang lagi ya yang mau bersaksi atau bersharing? Bagikan Rema. Ya, makasih. Monggo. Saya Ibu Sandra. Ya, Ibu Linda, monggo Bu. Ya, makasih. Ini saya sebetulnya nih sama tadi dengan Ibu Joli ambil di Kolose 2 ayat 20 ya. Tetapi saya ini tema saya tuh mengenai pada waktu kita masih waktu lalu ya, yang masih belum begitu mengental dan mengerti lebih dalam akan
firman Tuhan. Di sini dikatakan ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ayat 21 ini yang saya tegaskan, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Nah, ini yang saya mau uraikan di sini. Kalau ini saya tadi dikasih rema ini sama Tuhan, jadi kita, kalau saya pribadi ya dulu ya, kalau ada yang mengatakan jangan gunting kuku malam gitu ya, padahal sementara di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada isi firman yang begitu ya. Jangan menggunting kuku malam, terus jangan duduk dekat pintu gitu kan. Apa lagi, jangan kalau makan jangan sampai nasinya nggak habis barang satu butir pun, karena nasi itu nanti bisa nangis gitu kan. Ya kan. Nah, teman-teman ingatkan itu. Jadi saya paling ingat sampai pada kira-kira saya udah ini juga loh, udah menikah juga, jadi kira-kira 40-an tahun yang lalu ya, saya masih menyuruh suami saya almarhum, suami saya udah almarhum, jangan Pak gunting kuku. Tapi saudara-saudara tahu nggak, padahal suami saya itu ya belum semengerti akan saya loh, tapi dia membantal loh sudah sampai saya waktu itu juga agak gimana ya, agak, kalau memang saya dari dulu tuh kalau suami saya yang ngomong gitu ya, saya suka menahan ya, menahan diri lah gitu. Apa sih kamu, katanya, jangan gunting kuku, itu dapat ajaran dari mana gitu. Karena saya lihatnya agak sering gitu, jadi berapa kali itu juga saya dimarahi, tetap aja saya melarang. Kok saya ini kok kayak ini banget ya gitu, tapi itu pada waktu itu juga belum mengerti loh. Jadi itulah iblis ya teman-temannya, kok begitu jahatnya dia ya, dia merasa senang gitu ya kalau kita belum mengerti gitu kan, pasti dia bertepuk tangan, pasti dia bilang iya iya iya, sekali lagi bilang aja sama suami kamu itu jangan. jadi jadi kalau saya ingat-ingat sekarang ya, kok gitu, aduh kurang ajar banget nih iblis ya. Kita tambah lama tambah iman kita tambah turun ya. Tapi kan kalau sekarang ada begitu, oh tidak, dalam nama Yesus, saya anak Tuhan Yesus. Kalau kita kan udah banyak mengerti kan, dalam nama Tuhan Yesus, diam kau iblis. Aku anak Tuhan Yesus sejak lahir dalam kandungan ibuku. Dengar ya, Bapakku itu raja dan segala raja yang mempunyai surga dan neraka, mempunyai isi dunia ini. Kan kita dulu gitu ya. Kalau dulu nggak boleh loh, ini baju terbalik, buru-buru kita ganti, kayak dibilang nanti rezekinya nggak banyak pun apa. Kalau kalau kemarin saya baru kejadian nih teman-teman, kira-kira ya 2 minggu lalu ya, namanya juga buru-buru mau ngeladenin cucu. Setelah cucu saya pergi ke sekolah, saya lihat terbalik. Gue bilang gini, dalam nama Yesus, daster ini terbaliknya membawa berkat berlimpah bagiku. Sekarang kan kita udah gitu, bukan berdasarkan daster itu terbalik gitu kan. Jadi saya tuh barusan apa itu namanya, saya berdoa sama Tuhan, dikasih ini sama Tuhan, terus saya bilang apa ini Tuhan ya, jangan. Oh Tuhan ingatkan lagi, diberi lagi saya kepandaian sama Tuhan, dibukain lagi. Oh iya Tuhan, tadi saya ketawa, tadi Ibu Joli lagi membacakan ini, saya pikir gini, ya kalau Ibu Joli juga mau menguraikannya seperti saya, ya udahlah, saya palingan hanya bilang, oh saya sama Ibu Joli, tapi ini kita lain versi ya. Jadi begitu ya teman-teman, kalau kita kan sejak dahulu, sejak apa itu sudah memang dimerdekakan semenjak Tuhan Yesus sudah disalib, kita sudah merdeka ya, sudah ditebus semuanya oleh Tuhan Yesus. Jadi perihal-perihal kayak keduniawian itu, apalagi ini cerita, kalau saya juga mau bercerita di sini, saya sekarang mengambil satu keputusan, kalau yang tidak ada di Alkitab itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Jadi kayak gini kan mana ada di
dia di firman jangan pakai dasar, kalau pakai dasar terbalik begini, jadi gini, jangan duduk depan pintu. Bisa begini ya, orang duduk depan pintu karena orang nanti nggak bisa berjalan ya kan, kalau kita sekarang kalau sekarang kita pikirannya gitu. Ya, jadi apa itu namanya, kita sangat bersyukur ya, hari lepas hari kita boleh lebih lagi mengenal akan hati Tuhan Yesus, lebih lagi mengenal akan firman-Nya, lebih kuat, lebih bertumbuh gitu kan. Nah, itulah yang saya mau saksikan di sini. Saya sangat bersyukur dan terima kasih. Justru pada masa tua saya ini, saya lebih lagi boleh lebih melekat, boleh lebih taat, boleh lebih setia. Itu saja sedikit kesaksian saya. Terima kasih. Amin, Bu. Kalau ya ibu-ibu yang angkatan kita ini memang ada aturan-aturan dari orang tua dulu, tapi untuk sekarang Mm-mm. berkiblat ke firman Tuhan ya. Semuanya pun yang kita lakukan ya kita kembali di firman Tuhan itu. Jadi apa yang firman Tuhan katakan itulah yang kita lakukan. Mm-mm. Mari yang lain silahkan Ibu Lia, Ibu Lorita, Bu Dede, Bu Sopi, Bu Naseh, monggo. Ya, Ya Bu boleh ya, Lorita. Bu ya. Ya. Saya melihat di Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Yesus ini bukan nabi. Jadi ini yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain, bahwa Yesus ini bukan nabi, tetapi Dia sendiri pencipta. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Jadi ini yang keistimewaan dari kekristenan di sini. Jadi dia bukan hanya bisa memindahkan kita dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang, tetapi dia sendiri adalah pencipta, pencipta alam semesta ini. Kemudian Kolose 2 mengenai kepenuhan hidup dalam Kristus ini mirip-mirip dengan Galatia dan Efesus. Jadi di Kolose ini sepertinya pengulangan ya. Jadi Rasul Paulus ini mengajarkan prinsip-prinsip kekristenan, kristologi itu di Galatia, Efesus, Filipi, Kolose hampir sama, mirip-mirip. Jadi seperti diulang-ulang lagi. Jadi di sini ada kemerdekaan Kristen juga yang tadi disampaikan oleh Bu Joli, bahwa ayat yang ke-14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi surat hutang kita akan perbudakan dosa itu sudah dipaku oleh Tuhan Yesus di kayu salib, artinya kita sudah merdeka. Jadi dan Tuhan Yesus sudah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi jangan mau lagi kita diperhamba dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, seperti tadi yang diceritakan oleh Bu Linda mengenai tahyul. Itu kan tahyul ya Bu ya, tahyul. Kemudian nah ini biasanya di adat-adat tradisi yang sangat kental di suku-suku itu juga termasuk ini Bu. Jadi ini kadang kita suka ada dilema menghadapi hal ini karena kita masih berhadapan dengan orang tua yang harus kita hormati, yang mereka masih memegang teguh dengan adat istiadatnya gitu. Jadi kadang kita mau menolak nggak bisa, tapi itu harus dilakukan seperti itu. Sebenarnya itu sudah tidak, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, itu sudah tidak perlu lagi dilakukan seperti itu. Itu saja dari saya, Ibu. Ya Bu, terima kasih. Mari, siapa yang lain yuk? Bu Lia, Bu Dede. Waktunya monggo berbagi. Ya, kalau ini saya
Saya juga mau berbagi sedikit di Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan ke seluruh alam bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Di sini saya mendapatkan bahwa kita harus bertekun di dalam iman kita supaya tidak tergoncang dengan apa yang sedang kita alami, sehingga membuat kita kadang-kadang merasa iman kita diuji, tapi kadang-kadang kita melihat kenyataan kok begini. Tapi tetap kita harus tekun di dalam iman kita dan bersabar seperti apa yang Tuhan janjikan, iya dan amin. Dan saat ini juga kita melihat Paulus juga yang menjadi pelayannya itu setia di saat dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Itu yang saya dapat, ibu-ibu ya. Jadi kita harus tetap bertekun di dalam iman. Itu yang saya dapat. Monggo, siapa yang lain ada yang ini mau berbagi? Ada waktu, masih ada waktu. Bu Lia, Bu Dede, Bu Naseh, Bu Sofi, ayo monggo. Apa yang didapat di Kolose, Bu Sofi? Salam Ibu. Ya, salam. Kalau dapat remanya puji Tuhan banyak, tapi cuma mau bagi kesaksian aja. Ya. Yang rema 1 itu sama Bu Sari, yang pasal 1 ayat 13, terus 22, 23, terus di pasal 2 hampir sama kayak Bu Mensi, ayat 3. Terus sama 21, 22 sampai 23. Cuma mau berbagi kesaksian sedikit aja tentang baru 2 hari kemarin itu lagi ngobrol-ngobrol sama temen. Ini kalau di ini hampir ini cuma mau bilang menjadi anak Tuhan tuh bangganya luar biasa. Karena kemarin tuh sempat ngobrol sama teman, dia Muslim gitu. Dia bertanya, Mbak, kalau orang Kristen tuh kenapa ya kayak gak punya masalah katanya gitu. Kalau orang Islam banyak cobaan. Nah, dari situ saya agak sedikit mau masuk gitu. Sebenarnya kalau masuk sama orang Islam tuh kalau kita nggak tuntunan Roh Kudus kita agak susah ya Bu, karena mereka punya prinsip yang terlalu banyak aturan yang mereka teguh gitu. Terus saya bilang semua orang punya masalah. Orang Tuhan tuh ngasih masalah itu nggak cuma agama ini agama itu gitu. Tapi saya percaya setiap masalah itu saya yakin saya punya Tuhan. Tuhan yang akan perkara semua itu Tuhan yang akan kerjakan. Saya tinggal melakukan apa yang Tuhan kasih gitu aja kan. Terus, dulu saya jujur, saya juga ngomong dulu waktu saya sebelum Kristen gitu, belum ikut Tuhan, saya berdoa sholat itu hafalan. Hafalan, geraknya hafalan, suratnya hafalan. Saya nggak ngerti itu artinya, maksudnya apapun saya nggak ngerti. Intinya hafalan aja terasa lancar gitu. Tapi semenjak saya ikut Tuhan, berdoa itu kayak kita tahu maksudnya, dan satu lagi di saat waktu sholat itu saya lebih suka meminta, doanya itu meminta gitu. Tapi semenjak ikut Tuhan, saya itu memuliakan Tuhannya itu udah luar biasa gitu dibanding saya harus meminta gitu. Terus kembali lagi, oh ya kalau terus dia ngomong kalau di Islam tuh banyak aturan, terlalu banyak aturan, harus ini itu. Saya rasa ya itu cobaan orang, kenapa orang Muslim banyak masalah dan cobaan gitu, karena mereka bikin sendiri. Mereka bikin sulit sendiri hidupnya. Itu yang kita sama. Terus mereka mah bercanda-canda gini. Oh ya, coba di gereja ada nggak cerita sendal hilang? Kalau di masjid sendal itu bisa hilang. Saya ketawa. Ya
Habis itu ya sedikit-sedikit pelan-pelan kayak sedikit mau mau mengerti cara pandang saya kenapa saya bisa ikut Tuhan gitu, puji Tuhan. Dulu kan agak sedikit saya dibilang kafir apa segala macam, pokoknya dihina-hina gitu intinya. Tapi dengan sekarang itu kalau nggak tuntunan Roh Kudus saya juga belum mau berani berspeak up seperti itu. Terus tadi sebenarnya di hati juga mau saya tanyakan gitu, cuma kayaknya Tuhan nggak mengizinkan gitu. Mbak, kamu tuh pakai kerudung Muslim, kenapa malah menganggarkan orang Kristen? Cuma nggak sampai, hatinya nggak sampai. Mungkin belum Tuhan kasih kesempatan hal itu. Coba itu saja sih Bu, terima kasih. Terima kasih. Ya, ada untuk Sofi, puji Tuhan, Tuhan sudah tuntun pelan-pelan ya, mengarah menuju ke ibu-ibu yang curhat, terus cerita sih mungkin sebenarnya, tapi ya puji Tuhan dengan cerita mereka, Ibu Sofi bisa masuk pelan-pelan untuk menginjil. Kita dukung terus Sofi tetap maju. Amin. Ayo, Ibu siapa ya? Ibu siapa yang belum disebut? Ayo. Tuh, Bu Cornelia tuh, Bu Aceh, Bu Marina, Bu Dede. Bu Marina belum ya? Ayo, Bu. Ayo. Ibu Naceh itu kayaknya saya belum pernah dengar. Bu Aceh. Saya penasaran. Masih belajar, masih memahami. Iya. Kayaknya belum, saya juga belum kenal dengan Bu Aceh ya. Bu Aceh berapa? 3 kali ini ya berarti ya? 4 kali ya? Ya Bu, dari mana? 4 kali ya, 4 kali. 4 kali. 4 kali. Mana Bu? Tinggal di mana maksudnya? Di Citerap. Oh, di Citerap. Citerap. Iya. Diajak sama siapa Bu? Sama Ibu Yohana, Yuliana. Oh iya, Ibu Yohana. Iya. Ayo belajar Bu, pelan-pelan. Apa yang Ibu dapat atau Ibu berbagi kesaksian mungkin? Ya, bersyukur ya. Ya. Kita nih, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan aja ya. Ya. Bersyukur sih saya diajak masuk sebetulnya saya nih masuk ikut grup abad, grup baca Alkitab tuh udah ada 3. Cuma yang 2 ini cuma sekedar baca laporan gitu. Ya. Tapi kalau di sini kan baca terus nantinya dikupas, dicari gitu ya. Jadi semakin memahami gitu. Jadi kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan tuh kita semakin memahami jadinya. Maunya Tuhan akan hidup saya itu seperti apa nantinya gitu. Karena saya selama ini kan baca laporan, jadi nggak begitu ngerti. Kalau begini kan saya ngerti jadinya. Jadi puji Tuhan sih kemarin waktu masuk yang kedua apa yang ketiga gitu ya. Saya sampai WA sama Ibu Yohana. Ibu Yohana selamat malam, saya bilang gitu. Puji Tuhan ya saya dikenalin sama ibu-ibu kelompok baca Alkitab sebangsa ya. 1 jam. Sedunia. Sedunia pokoknya puji Tuhan sangat terberkati gitu ya. Jadi saya semakin hari semakin semakin ngerti gitu, semakin hari semakin semakin memahami gitu. Jadi lebih lebih banyak lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan aja gitu. Itu aja sih yang saya dapetin sekarang. Bersyukur banget saya dikenali sama ibu-ibu ini, jadi saya bisa ya belajarlah sambil belajar sedikit-sedikit gitu untuk bisa mengerti firman Tuhan, yang bisa dipahami firman Tuhan gitu aja sih. Ya. Yes, di sini kita Apakah sama-sama. Bu Nade juga itu Kedar? Kenapa? Bu Nade. Apakah Bu Nade juga sama kayak aku dari seberang? Atau memang Oh enggak, saya asli orang Sunda. Oh,
Asli orang papa saya Cina, mama saya orang Sunda, orang Mm-mm. Serang. Ex-Muslim kah maksudku? Kenapa? Mungkin maksudnya Bu Sari dari Muslim, Ibu Naseh. Enggak, dari kecil sekolah minggu. Dari Oh, kecil sekolah minggu ya gitu, kapal selam. Nanti naik lagi, turun lagi gitu. yang gereja Kristen Pasundan ya Bu, mungkin. Bukan, Enggak. GBI kami. Kami GBI, dari kecil di GBI. Oh iya, ya. Dari kecil kami di GBI. Nah, Ya. justru saat ini sekarang tuh saya tuh lagi apa ya? Puji Tuhan, nah, waktu saya apa sih? Lebih mendekatkan diri sama. Emang ini pergumulan saya sih ya, pergumulan saya yang sangat berat banget dah. Ya. Saya menikah sama suami saya non Kristen. Suami Oh, saya tuh Muslim. iya iya. Latar belakangnya ya boleh dibilang ya tanda kutip lah latar belakangnya. Seiring berjalannya waktu, terus saya bawa dalam doa, saya nggak putus-putus, saya bawa dalam doa terus saja. Sampai kapan sih Tuhan menjawab doa-doa saya? Terus saya nggak nyerah. Sampai sekali waktu suami saya menyerah, ikut saya. Kenal Tuhan, Puji Tuhan. terus Sekarang udah ikut. dibaptis. Ya. Sekarang puji Tuhan sudah ikut Ya. dengan saya dan memang anak-anak semua ikut saya. Saya punya anak 3, perempuan 2, laki 1. Itu semua anak-anak saya itu ikut saya semua ke gereja. Cuma tinggal papahnya aja yang nggak ke gereja. 31 tahun. 31 tahun saya mendoakan suami saya supaya suami saya ikut saya. Puji Tuhan di tahun 2023 mau akhir November kalau nggak salah. November apa September gitu. Suami saya kenal Tuhan. Belum lama suami saya kenal Tuhan. Puji Tuhan ya. Menangkan satu Puji keluarga Tuhan, kita kan. ya itu saya nggak bosan-bosan. Pokoknya terserah Tuhan, saya nggak bosan-bosan. Saya berdoa. Mungkin Tuhan bosan kali nggak dengar doa saya, tapi saya nggak bosan-bosan berdoa sama Tuhan supaya suami saya ikut saya. Karena memang kalau kita nggak sejalan kan repot ya. Apa-apa kita Ya. harus sejalan gitu. Ini perjuangan yang benar-benar menguras tenaga saya beneran. Kalau diceritakan latar belakang saya sama kehidupan suami saya nggak beres 1 jam. Ya. Puji Tuhan Ibu. Itu aja sih yang saya saksikan separuhnya. Nah, intinya saya sudah memenangkan suami saya untuk suami saya ikut saya mau ke gereja bareng. Nah, sekarang tinggal saya berdoa buat anak saya nih. Anak saya 2 udah ke gereja, udah dibaptis kan dapat kekecewaan dari gereja mundur. Nah, ini perjuangan saya lagi. Itu aja sih kesaksian saya untuk kehidupan saya ya. Nah, itu belum semua sih sebetulnya. Kalau mau diceritakan repot nantinya, lama. Ya. Semangat ya Bu ya. Amin. Bu Sandra, saya nyambung Ya. dikit boleh ya? Boleh. Nyambung dari Ibu udah selesai ya Bu Naceh? Ibu Naceh udah? Sudah Bu. Oh ya. Jadi nyambung dari Bu Naceh perjuangan ya. Ini perjuangan di sini juga ada nih Kolose 2 ayat 1. Emang berjuang itu nggak ada habisnya kayaknya ya. Kayak dari suami terus ke anak gitu ya. Jangankan yang beda agama, yang satu agama aja banyak perbedaan Bu. Seperti itu ya Bu ya. Latar belakang, pergaulan, itu semua nyambung kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi baru kemarin persoalan sama suami juga ya kita mengalir dengan selalu minta roh hikmat, sabaran itu terus ya. Terus sekarang anak kayak kemarin nih tiba-tiba aja nggak tahu ya kadang ibu itu insting. Banyak kan seorang ibu itu insting. Seperti saya nggak terbiasa gitu dengar anak saya tuh yang nomor 2 itu belakangan ini intens sekali berhubungan dengan seorang polisi. Katanya polisi ini
laki-laki ya, ini anak saya laki-laki, polisi ini juga laki-laki. Katanya waktu lagi magang di Pertamina, anak saya nih kan lagi mau sidang, mau selesai sebentar lagi kuliahnya, teknik kimia. Nah, terus apa namanya, dia tuh polisi cerita, terus saya tiap kali lagi jalan sama anak saya nih namanya Pascal, itu kok ditelepon gitu, kayak pokoknya negatif deh pikiran saya saat itu sempat, karena menurut saya itu aneh banget kalau yang nelfon intens tuh laki-laki kayak gitu ya. Terus tambah lagi dengar-dengar kan lagi ada penyakit homoseksual, maaf nih ya, Iya. yang katanya homoseksual itu kan bisa menular gitu loh. Kalau kita terus gitu ini, terus saya pertama yang saya tanya adalah, kamu tuh deket-deket sama Pak polisi ini, kamu lagi cari muka supaya untuk bisa dapat supaya ada link menjadi polisi atau apa, sampai saya bilang begitu. Kalau sama anak sekarang kan kita harus kritis ya, nanyanya straight point. Iyalah. Ya kan? Kamu deketin dia tuh karena kepengen jadi polisi. Jadi kasar kata tuh kamu lagi ngejilat dia. Kenapa jauh-jauh ngejilat dia? Ini saudara mama nih nambah ban banyak banget polisi. Saya bilang begitu. Yang akpol kayak yang tadinya bukan akpol tapi juga bisa menjadi seorang petinggi ya, perwira tinggi gitu. Kenapa nggak nanya yang lama itu? Terus marahnya tuh benar-benar. Ini namanya udah dikuasai negatif nih ya ceritanya nih. Dia marah, saya jadi tambah nih, kenapa marah? Kalau nggak ada apa-apa, nggak usah marah, saya bilang gitu. Saya nggak nyadar setiap perkataan saya itu ternyata melukai dia. Kok nih mama nggak percaya banget sih sama aku gitu? Ternyata nggak enak ya ngomong sama mama. Akhirnya kita saling menyakiti dia tuh dengan perkataan. Lagi-lagi saya kan orangnya kan nggak pinter ngomong. Yang pinter ngomong ya anak-anak zaman sekarang ini luar biasa dia ngejawabnya deh. Pokoknya kita terbalik, jadinya kita yang diajarin sama mereka. Jadi kayak gitu. Tapi akhirnya ini yang kembali lagi soal perjuangan. Memang perjuangan itu bukan perjuangan untuk menang, tapi perjuangan untuk mengalah. Jadinya akhirnya saya butuh 1,5 hari untuk minta maaf sama dia. Saya bilang, walaupun jujur aja saya masih ngeganjel. Menurut saya, sampai bayangin kebiasaannya dia. Tengking dalam nama Yesus ya, saya selalu tengking dalam nama Yesus. Enggak seperti itu. Saya percaya itu enggak akan terjadi di dalam hidup anak saya. Walaupun saya lihat pakai hari kok segala pakai beli blangkon lah, tiba-tiba bergaya Jawa. Tadinya Batak banget nih anaknya, yang nomor 2 nih Batak banget, nurun banget sama bapaknya nih. Judesnya, galaknya, kalau ngebalikin omongan tuh bisa banget gitu deh. Pokoknya itu bapaknya banget. Padahal yang ngikutin jejak bapaknya yang pertama. Tapi yang pertama justru mirip saya banget gitu, lebih lembut, walaupun dia lawyer, tapi dia juga lebih lembut daripada bapaknya gitu. Terus saya pagi-pagi saya minta maaf, saya peluk dia. Oke deh, mama deh yang anggap mama salah, dia mau minta maaf, aku bilang gitu. Mungkin mama berlebihan ya, cuman supaya kamu tahu, ya mama cuma being a mom, cuma menjadi ibu yang khawatir. Jadi mama mengakui bahwa mama takut kamu menjadi homo. Dia ketawa ngakak, aku tahu mama pasti curiganya ke situ, katanya gitu. Ya sudah, saya benar-benar penyembahan seperti Kak Joli bilang, kalau ada apa, setiap ada kekhawatiran yang sangat amat sangat berlebih itu kita mendingan puji-pujian aja, dengerin puji-pujian lagu Tuhan sampai capek sendiri. Akhirnya aku bilang yang muncul adalah satu, minta maaf. Ya sudah, saya minta maaf. Sekarang puji Tuhan udah hari kedua kita ngobrol nggak pakai berantem, karena tadi kemarin-kemarin ngobrol dikit berantem karena dia udah sebel banget saya larang dia bergaul sama si Pak polisi itu, sampai minta nomor teleponnya, sampai nggak boleh kan, jadi curiga bertambah terus dong ya kan. Tapi ya sudahlah, kita benar-benar serahin sama Tuhan bahwa ini saya anggap bukan peperangan saya, tetapi saya doa terus berjalan, berjuang di dalam doa. Gitu Ibu. Udah gitu aja Bu. Terima kasih Bu Sandra. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, kita memang seorang ibu, kita memang harus mewaspadai si anak ya. Tapi kalau keberlebihan juga kita sendiri yang kena berbalik ke kita. Ya, kita minta hikmat Tuhan, Roh Kudus yang memberi tunjuk arahan. Ya puji Tuhan kalau zaman sekarang anak-anak kadang-kadang dinasihati atau ditegur malah berbalik kepada kita sebagai orang tua. Tapi ya puji Tuhan kitanya juga sudah diubahkan Tuhan ya, dengan setiap hari kita baca firman, kita merendahkan hati, kita mau minta maaf sama anak, sekalipun kita sebagai orang tua kadang-kadang
gengsi banget gue orang tua minta maaf sama anak ya, kadang-kadang punya pikiran gitu mungkin ya. Tapi puji Tuhan, melalui kita baca Alkitab tiap hari ini, kita hari ke hari belajar rendah hati untuk meminta maaf sekalipun sama anak sendiri. Ya, terima kasih. Kita tutup ya. Kita minta dalam doa juga. Monggo Ibu Lia ya, dilanjut dengan doa ya. Baik, Bu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan menurunkan berkat dan sukacita kepada kami semua yang hadir di link Zoom membaca Alkitab ini. Tuhan, kiranya link ini akan bertambah lagi orang yang berminat di dalamnya dan saling men-sharingkan apa yang menjadi yang menjadikan hidup kami terus berjalan di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami mau istirahat di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami istirahat dan menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ibu-ibu, Amin. oke, ibu-ibu sebelum bubar, saya mau kasih pengumuman nih ya. Jadi kan Kamis itu besok kita akan membaca Kolose 3 dan 4, lalu Jumat itu akan diisi wawasan baru lagi. Jadi oleh Bu Sari, judulnya nyentrik loh. Nah, apakah orang Kristen punya 3 Tuhan? Seperti itu ya. Jadi mengenai konsep Trinitas. Jadi kita bisa mengajak ibu-ibu yang lain ya, yang dia mungkin kurang pemahamannya dalam hal konsep Trinitas ini ya. Jadi kita supaya lebih lagi mendalam pengetahuannya, roh hikmatnya terkait dengan konsep Trinitas ini. Lalu Sabtu kita akan pendalaman Alkitab untuk Kolose. Jadi ibu-ibu kalau ada pertanyaan mulai dari Kolose 1 sampai Kolose 4 bisa dicatat. Seperti saya tadi, saya sudah catat, saya mau tanya ini nih sama Pak Tim nih. Maksudnya apa? Seperti itu. Jadi ibu-ibu juga bisa. Jadi nanti hari Sabtu kesempatan kita untuk bertanya apa saja dari Kolose 1 sampai 4 yang sekiranya memang perlu pencerahan dari narasumber kita Pak Pendeta Timotius. Oke, itu aja ibu-ibu. Terima kasih Tuhan memberkati. Dadah, selamat malam. Terima kasih Ibu Selamat Juli, malam. Ibu Iya, Sandra. bye-bye.